Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menantikan janji Allah digenapi dalam kehidupan kita. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari Bapak Ibu, kita yakini bahwa Tuhan mengerjakan seturut firman-Nya dalam kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita menantikan janji Allah. Kita menantikan di dalam hadirat-Nya. Kita percaya bahwa Dia Allah yang setia dalam kehidupan kita. Yang ku tahu Dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menantikan janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kau rapi hamba-Mu Tuhan, Kau menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ini, dan
Bila setiap kami Tuhan menerima taburan firman itu Tuhan secara utuh dan kami boleh berbuah dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan waktu ke depan ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan kasih tema hari ini adalah tujuan kelahiran Tuhan Yesus. Tujuan kelahiran Tuhan Yesus. Wow. Jadi Tuhan Yesus lahir ke bumi itu ada tujuannya. Tuhan Yesus lahir ke bumi ada pesan yang sangat penting. Jadi Tuhan Yesus lahir ke bumi itu ada tujuannya. Sama saudara, semua kita yang terlahir di muka bumi ini ada tujuannya. Jadi kita nggak ujuk-ujuk langsung lahir, udah kita cuman hidup seperti orang biasanya. Hidup, lahir, sekolah, bekerja, menikah, punya anak, jadi kakek nenek, meninggal. Nggak cuman begitu. Berbeda dengan cita-cita. Kalau anak ditanya, kamu jadi apa? Jadi dokter, jadi polisi, jadi pramugari, jadi pengusaha. Itu cita-cita. Dan cita-cita itu bisa berubah sesuai dengan kondisi. Tetapi kalau tujuan kelahiran kita, itu pasti dan harus. Nanti kita akan lihat bagaimana tujuan kelahiran kita. Tetapi kita akan belajar hari ini tentang tujuan kelahiran Tuhan Yesus. Wow, ini yang penting. Kita buka dalam kitab Matius pasal 1, ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Matius pasal 1, ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia, siapa? Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ternyata Tuhan Yesus lahir ke bumi ini tujuannya cuma satu. Menyelamatkan umatnya dari dosa. Kenapa? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena yang bisa menyelamatkan kita hanya Tuhan Yesus lewat pengorbanannya di kayu salib. Sehingga iman kita tidak sia-sia. Sehingga kepercayaan kita tidak sia-sia. Jadi tujuan kelahiran Tuhan Yesus ke muka bumi ini bukan cuma lahir, no. Dia datang ke bumi ini menyelamatkan manusia dari dosanya. Yang disebut dia Yesus. Wow. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini perlu kita garis bawahi bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan dosa kita, untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Itu sudah jelas firman Tuhan berkata seperti begitu. Jadi jangan percaya dengan ajaran-ajaran yang lain. Oh, kita penyelamat, kita yang membawa. No. Hanya satu penyelamat dalam dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena jelas dikatakan di sini, tujuan kelahirannya, dia lahir untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Itu yang paling kita harus garis bawahi, bahwa dia datang ke muka bumi ini menyelamatkan umatnya dari dosa dan diberi dia nama Yesus. Wow. Nah, sekarang apa tujuan kelahiran kita? Kan kita sudah diselamatkan, Pak. Kita senang-senang aja. Kan Yesus datang ke muka bumi ini tujuannya dia lahir, kita diselamatkan. Ya sudah toh, kita kan santai aja toh, Pak. Mau ngapain lagi? Kan kita udah selamat. No, tidak. Ada tujuan kita. Perhatikan dalam Efesus pasal 5 ayat ke-8. Kita buka ya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikan di sana. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi sebelum Yesus datang, kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Selanjutnya, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sudah jelas ya? Jadi tujuan Yesus datang ke dunia ini, dia lahir datang ke dunia ini, menyelamatkan umatnya dari dosa, kata Matius tadi. Dan kita yang dulu kegelapan, sekarang harus menjadi anak-anak terang. Kita harus menjadi anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang. Itu tujuan hidup kita. Itu harus terpatri, harus tertancap, harus ada di benak hidup kita. Bahwa kita dilahirkan ini harus menjadi anak-anak terang. Jadi saudara yang terkasih, di sini tidak dikatakan kita harus menjadi anak-anak konglomerat, kita harus menjadi anak artis, kita harus menjadi anak orang kaya, kita harus menjadi orang yang ganteng. Tidak. Tetapi dikatakan di sini, hiduplah sebagai anak-anak terang. Tidak peduli apa kondisi ekonomimu hari ini, tidak peduli apa latar belakang hidupmu, tidak peduli apa latar belakang pendidikan, tidak peduli. Tetapi Tuhan mau, Tuhan ingin kamu hidup sebagai anak-anak terang.
Entah hidupmu itu miskin, susah, maaf ya, prasejahtera, orang tidak mampu, orang tidak berpendidikan, nggak apa-apa. Daripada orang kaya tapi hasil korupsi, percuma dong. Untuk apa kita hidup kaya? Untuk apa kita terkenal? Untuk apa kita boleh terkenal? Boleh kan? Boleh banget. Tetapi yang mau saya garis bawahi, kalau hidupmu tidak seberuntung orang lain, tetap hidup dalam hidup sebagai orang terang. Itu yang paling penting dalam hidup kita ini. Karena tujuan kelahiran kita di muka bumi ini, kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Janganlah kita turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya jangan kita mengambil perbuatan-perbuatan dalam kegelapan. Artinya apa? Jangan kita hidup sama seperti dunia ini. Kalau kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus, hiduplah sebagai anak-anak terang. Jangan lagi seperti orang-orang di luar sana. Ya tahu, dosa itu seperti hal yang biasa. Waduh, kalau saudara lihat ya di media sosial, kalau saudara lihat kehidupan di luar sana, hidup dosa itu kayak nggak berdosa. Mereka berbuat dosa tidak seperti berbuat dosa, padahal mereka orang kaya, orang terkenal, punya nama, punya segalanya, tapi hidup dalam dosa itu seperti hal yang biasa. Tuhan tidak mau seperti begitu. Dan saudara percaya tidak percaya, upah dosa pasti ada. Itu saudara terkasih. Jadi tujuan kelahiran Yesus datang ke muka bumi ini adalah menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari dosa. Itu mahal sekali saudara. Dan itu penebusannya mahal. Coba engkau bayangkan perjalanan Tuhan Yesus Via Dolorosa, perjalanan 8 jam sebelum penyalipan. Wah, ngeri sekali saudara. Kalau saudara bayangkan, saudara pelajari, wah, penyalipan Tuhan Yesus begitu menyakitkan luar biasa. Demi siapa? Demi kita. Dia lahir itu tujuannya menyelamatkan kita. Saudara harus pahami itu. Jadi jangan main-main hidup dalam kekristenan. Mentang-mentang kita Kristen kan kita harus selamatkan, Pak. Kita kan hidup oleh anugerah. Tidak, saudara. Apa yang kau perbuat, engkau akan menuai juga, saudara. Percayalah. Maka kalau kita sudah diselamatkan, jadilah anak-anak terang. Ini yang paling penting, saudara. Karena kita apa? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Karena dosa itu hanya memisahkan kita daripada Allah. Itu harus dipercayai. Dosa itu membuat pemisah antara kita dengan Allah. Jadi kalau kita selalu berbuat dosa, Anda akan terpisah dengan Allah. Percayalah saudara, semakin Anda berdosa, semakin Anda berbuat dosa, semakin Anda jauh dari Tuhan, semakin Anda pasti terpisah. Pastikan ya saudara, hidup Anda benar-benar ada dalam hadirat Tuhan. Hidup Anda menjadi seorang yang sebagai anak-anak terang. Benar saudara, kalau tidak, aduh ngeri saudara. Akhir zaman ini kita perlu menebalkan iman. Bukan cuma menebalkan dompet, bukan cuma menebalkan rekening, tidak. Tapi menebalkan iman. Banyak orang-orang yang imannya tebal, di kapal-kapal pesiar, di tempat-tempat tertentu, di diskotik, di klub-klub malam. Mereka banyak uang, dompetnya tebal-tebal, tapi imannya tipis. Kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini, kita perlu menebalkan iman. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Ini paling penting saudara. Mahal sekali pengorbanan Tuhan Yesus itu. Jangan kita buat sia-siakan. Itu sebabnya kita harus menjadi anak-anak terang. Apapun kondisi hidupmu, apapun masalah ekonomimu, tetaplah engkau berdiri dalam kebenaran. Sampai Tuhan memanggilmu, tetaplah engkau berdiri dalam kebenaran. Karena itu mahal sekali. Tetapi percayalah, apa yang kau kerjakan dalam Tuhan, ada upahnya di surga. Wow, Tuhan Yesus memberkati.